Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita sekalian. Umat Tuhan, umat yang diberkati Tuhan. Kembali, Yesus kuatku akan memberkati kita. Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di dalam sorga, yang kami kenal di dalam nama Yesus, kami datang ke hadirat Tuhan, berterima kasih, mengucap syukur. Sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, menjadi berkat, memuliakan Tuhan, hidup untuk menyenangkan Tuhan adalah satu hal yang Yesus ajarkan. Supaya hidup umat Tuhan menjadi berkat, memuliakan Tuhan, maka Yesus mengajarkan di dalam Matius 5 ayatnya yang ke-13 dan 14 bahwa Yesus mengatakan bahwa kamu adalah garam dan terang dunia. Ini mempunyai pengertian rohani. Garam dan terang ini adalah sebuah simbol cara hidup orang percaya, cara hidup umat Tuhan, yaitu menjadi garam dan terang dunia. Karena garam dan terang dunia itu berguna, bermanfaat, mempunyai fungsi. Sebab itu hidup orang percaya harus berguna, bermanfaat, dan berfungsi di tengah-tengah dunia di mana kita hidup pada saat ini. Saya mengambil satu ilustrasi, garam itu membuat makanan itu menjadi lezat, menjadi enak sehingga ada rasa. Tetapi kalau tidak ada rasa, makanan itu menjadi hambar. Kalau hambar tidak enak, tidak bisa dimakan. Jadi garam itu berguna. Begitu juga kehidupan umat Tuhan harus berguna. Dan kalau kita melihat kegunaan daripada garam adalah mengawetkan. Ini berarti untuk mencegah pembusukan, mencegah kerusakan. Jadi cara hidup umat Tuhan seharusnya berguna, bermanfaat untuk mencegah kerusakan. Pertanyaannya, bagaimana kita membuat hidup di lingkungan kita menjadi berharga, mencegah kerusakan? Yaitu kita harus menyampaikan Injil keselamatan supaya ada banyak orang menerima kebenaran sehingga mereka boleh terbebas dari belenggu dosa. Sebab itu biarlah hidup kita menjadi berkat seperti garam berguna. Puji Tuhan. Kalau kita melihat lagi, Yesus mengajarkan kamu adalah terang dunia. Terang itu mempunyai guna, mempunyai manfaat, yaitu fungsi terang adalah bersinar. Memantulkan terang itu, sehingga terang itu akan mengusir kegelapan. Biarlah hidup kita dipakai untuk menjadi terang, walaupun kecil mungkin terang yang kita nyalakan seperti lilin. Tetapi biarlah hidup kita bermanfaat. Hidup kita berguna. Puji Tuhan. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya supaya hidup kita menjadi terang di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah lingkungan kita sehari-hari. Itu kita dapat baca di dalam Efesus 5 ayatnya yang ke-9. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Jadi orang yang hidup menurut terang firman Tuhan, pasti dia akan melakukan perbuatan baik. Bukan hanya dia berbicara dengan hikmat, dengan kepintaran, tetapi dia harus melakukan apa yang baik, yang berguna, dan harus bersikap adil, tidak berpihak atau berpihak kepada yang bersalah. Itu sikap adil. Tetapi firman Tuhan juga mengatakan kita harus bersikap benar. Melakukan kebenaran itu bukan kebenaran diri kita sendiri.
kebenaran dari dunia, tetapi kebenaran menurut firman Tuhan, yaitu Alkitab. Kebenaran yang mutlak, yang absolut, kebenaran firman Tuhan tidak bisa salah. Itulah yang membuat hidup kita menjadi berkat ketika kita melakukan apa yang benar menurut firman Tuhan. Puji Tuhan. Sebab itu bagaimana kita menjadi garam dan terang dunia? Saya mencatat 3 poin saja. Yang pertama adalah kita harus melakukan yang baik. Biarlah hidup ini kita mau berkorban untuk melakukan sesuatu yang baik, yang berguna. Sebagai contoh, lilin itu harus dinyalakan, baru lilin itu berguna. Garam harus dilarutkan, baru garam itu berguna. Ini berbicara tentang pengorbanan. Ketika kita mau menjadi garam, mau menjadi berkat, mau menjadi terang, kita harus melakukan sesuatu, berkorban, melakukan yang baik. Bagi lingkungan kita, bagi keluarga kita, bagi gereja kita, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Yang kedua, supaya kita bisa menjadi garam dan terang adalah kita harus berani hidup berbeda. Firman Tuhan katakan Roma 12 ayat 2. Di situ katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Perkataan kita, cara berpakaian kita bisa hidup sopan, hidup jujur. Itu menunjukkan bahwa kita mau hidup berbeda dari dunia ini, dari hikmat dunia ini. Mungkin orang akan menilai kita ketika kita mau hidup benar, kita ini aneh, dianggap munafik, dianggap berlebihan. Tetapi kita mau belajar untuk melakukan kehendak daripada Tuhan. Sebab itu jangan kita menjadi serupa dengan dunia ini. Kita mau berubah. Dan firman Tuhan yang dapat mengubah hidup kita. Mungkin kita punya masa lalu yang tidak baik. Tetapi percayalah, ketika kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan memakai kita. Puji Tuhan. Yang ketiga, kita harus hidup menjadi contoh, menjadi teladan yang baik. Artinya kita tidak lagi menjadi batu sandungan. Orang yang menjadi batu sandungan adalah orang yang membuat lemah iman orang lain. Dia berbicara secara rohani, tetapi dia tidak melakukan apa yang firman Tuhan ajarkan. Jadi kalau bahasa sekarang itu cuma omdo aja. Pintar ngomong tetapi tidak melakukan apa yang sudah diajarkan. Sebab itu kita mau menjadi berkat. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Matius 5 ayat 16. Firman Tuhan saya bacakan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Puji Tuhan. Sulit memang untuk menjadi berkat, sulit menjadi terang. Tetapi firman Tuhan mengajar, kalau kita bisa berbuat baik untuk memuliakan Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan, supaya nama Tuhan dikenal, supaya orang boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan sampai kita menjadi garam dan terang untuk mencari pujian, untuk mencari penghormatan kepada diri kita sendiri. Disitulah kita belajar ketulusan untuk melakukan apa yang benar menurut firman Tuhan. Puji Tuhan, saya tidak panjangkan firman Tuhan. Kiranya kita minta kekuatan daripada Roh Kudus untuk menjadi berkat memuliakan Tuhan. Biarlah kita tetap taat dan setia kepada Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, hamba berdoa bagi setiap mereka jemaat Tuhan, siapapun mereka yang mengikuti program Yesus Kuatku ini. Berkati mereka jasmani maupun rohani. Mungkin mereka ada yang mengalami pergumulan, permasalahan hidup. Kiranya Tuhan tolong jamah di dalam nama Yesus. Berikan kemenangan. Mungkin ada yang sakit ya Tuhan. Tuhan sembuhkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Bilur-bilur Yesus yang menyembuhkan. Tuhan tolong mereka. Jemaat Tuhan siapapun mereka. Dan kami serahkan hidup kami semua. Jemaat Tuhan, umat Tuhan yang akan beraktivitas. Biarlah Tuhan yang menjaga keluar masuk kami. Tuhan yang memberkati kami. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan di dalam hidup kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.
bersama Yesus aku kuat.